Halo sahabat semua, selamat datang di channel Garansi Kehidupan. Kali ini kita akan membahas tentang tips dan trik psikologis untuk membuat seseorang merindukan kamu. Tidak ada sensasi yang sebanding dengan kenikmatan yang timbul ketika menyadari bahwa dirimu sangat dirindukan oleh seseorang ketika dirimu tidak hadir di sisinya. Pemikiran mereka yang senantiasa melayang pada kehadiranmu, serta pembicaraan tentangmu di antara mereka, adalah bukti kehadiranmu yang tak terlupakan. Ini adalah rahasia yang tak terungkap sepenuhnya, bahwa keberadaanmu yang tak ada di dekatnya dapat menjadi pemicu kuat rasa kangen seseorang. Untuk mencapai efek ini, ada beberapa tips dan trik psikologis yang dapat kamu terapkan. Salah satunya adalah memberikan ruang pada mereka, membuat kehadiranmu terasa seperti kejutan yang menyenangkan setiap kali muncul. Selain itu, menjaga misteri tentang dirimu dapat merangsang rasa penasaran dan keinginan untuk lebih memahami dirimu. Selain itu, berikan mereka kesempatan untuk merindukanmu dengan memahami batasan komunikasi. Jangan terlalu sering hadir di kehidupan mereka sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk merindukanmu. Komunikasi yang tidak terlalu sering dapat meningkatkan nilai kehadiranmu dan membuatnya lebih dihargai. Dengan mempraktikkan tips dan trik ini, kamu dapat menciptakan fondasi emosional yang kuat dan membuat seseorang tidak hanya merindukanmu, tetapi juga mendambakan kehadiranmu dalam hidup mereka. Pertama, istirahatkan sebentar pesan atau SMS. Seringkali kita merasa berdebar-debar menunggu pesan dari seseorang yang kita kagumi, bukan? Setelah pesan itu akhirnya tiba, jangan terburu-buru meresponsnya. Alihkan perhatianmu sejenak, beri kesan bahwa pesan itu membuatmu memikirkan jawaban yang tepat. Istirahatkan SMS atau pesan sejenak untuk menciptakan antusiasme dan rasa kangen yang lebih dalam dari pihak lain. Penting untuk diingat bahwa pria memiliki sifat pemburu dan kecenderungan untuk kehilangan minat ketika mereka merasa sudah mendapatkan seseorang. Oleh karena itu, berhentilah sejenak untuk mengirim pesan kepada mereka, berikan ruang agar mereka merindukan kehadiranmu. Dengan tidak terlalu sering mengirim pesan, kamu memberi mereka alasan untuk benar-benar merasakan nilai dan kehadiranmu dalam hidup mereka. Namun, perlu dicatat bahwa jika seseorang tidak merespons atau berhenti mengirim pesan padamu secara tiba-tiba, itu mungkin menjadi pertanda bahwa mereka tidak benar-benar peduli atau kehilangan minat. Dalam situasi seperti itu, penting untuk tetap realistis dan memahami bahwa hubungan haruslah saling memberikan perhatian dan respons. Kedua, buat dia menunggu. Metode ini sebenarnya merupakan strategi psikologis yang telah lama digunakan, meskipun terbilang klasik. Meskipun terdengar kuno, trik ini terbukti berhasil dalam membuat orang yang kamu dekati merindukanmu. Menurut penelitian, sekitar 49% pria cenderung menunggu 1-2 hari setelah kencan pertama sebelum membalas pesanmu. Tujuannya adalah agar mereka tidak terlihat terlalu agresif dalam mengejarmu, dan untuk menghindari kesan putus asa, meskipun sebenarnya mereka sangat merindukanmu. Konsep di balik metode ini adalah memberikan ruang kepada mereka untuk merindukanmu dengan sengaja menciptakan situasi di mana mereka harus menahan diri. Dengan memberikan jeda dalam komunikasi, kamu dapat memicu rasa ingin tahu dan minat mereka. Sehingga, ketika akhirnya kamu merespons atau mengambil inisiatif, dampaknya akan lebih kuat karena mereka telah diberi kesempatan untuk merindukan kehadiranmu. Dengan cara ini, kamu tidak hanya membangun ketertarikan, tetapi juga memberikan kesan bahwa kamu memiliki nilai yang membuat mereka berusaha untuk mendapatkan perhatianmu. Meskipun terlihat sederhana, trik psikologi ini dapat menjadi alat yang efektif untuk menjaga ketertarikan dan membuat hubungan menjadi lebih mendalam. Ketiga, jangan berbagi secara berlebihan. Bersikap terbuka dan berbagi dalam sebuah hubungan memang sangat penting. Ini menciptakan dasar kepercayaan dan keterbukaan antara pasangan. Meskipun demikian, menyadari pentingnya menyimpan beberapa detail untuk diri sendiri juga memegang peranan yang sama krusialnya. Adalah wajar jika dalam hubungan, terutama dengan pasangan yang sangat kamu impikan, kamu berharap mencapai tingkat kenyamanan di mana kalian bisa berbagi segalanya tanpa takut akan penghakiman. Namun, di sini perlu diingat bahwa membangun hubungan yang sehat tidak boleh terlalu tergesa-gesa, terutama dalam beberapa kencan pertama. Dalam fase awal hubungan, penting untuk mengambil langkah kecil dan tidak berbagi terlalu banyak informasi secara berlebihan. Hal ini bukan berarti menutup diri atau berpura-pura, melainkan memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk tumbuh bersama. Mengambil waktu untuk saling memahami dan merasakan dinamika hubungan dapat memperkuat dasar yang lebih kokoh.
Pentingnya mengambil langkah kecil ini adalah untuk mencegah potensi kelebihan informasi yang dapat menciptakan tekanan atau bahkan mengintimidasi salah satu pihak. Seiring berjalannya waktu, kenyamanan dan kepercayaan akan tumbuh, dan kamu dapat mulai membuka diri lebih banyak secara bertahap. Dengan demikian, hubungan akan berkembang secara alami dan stabil. Keempat, jangan selalu ada. Orang cenderung mengekspresikan perhatian dan kasih sayang dengan ketersediaan dan kehadiran bagi orang yang mereka cintai. Namun, sangat penting untuk menyadari bahwa kesetiaan ini tidak boleh berarti mengabaikan diri sendiri. Janganlah terjebak dalam kebiasaan selalu hadir untuk orang lain tanpa memperhatikan kebutuhan dan batas dirimu sendiri. Sebelum bisa sepenuhnya ada untuk orang lain, pertama-tama kamu perlu menghargai dan merawat diri sendiri. Dalam proses ini, perlu diingat bahwa menunjukkan kasih sayang kepada diri sendiri juga melibatkan kemampuan untuk mengatakan tidak tanpa merasa bersalah atau merusak hubungan. Belajar mengakui batasan diri dan menyampaikan penolakan dengan taktis adalah keterampilan yang penting. Ini tidak hanya melibatkan keberanian untuk melindungi diri, tetapi juga membangun fondasi hubungan yang sehat. Misalnya, jika seseorang mengajakmu kencan, tidak perlu terburu-buru untuk merespons atau membuat rencana. Memberi sedikit ruang dan waktu sebelum memberikan jawaban bukanlah tindakan yang egois, melainkan cara untuk menetapkan batasan dan memberi sinyal bahwa waktu dan kehadiranmu memiliki nilai. Dengan membangun kebiasaan seperti ini, kamu memastikan bahwa hubunganmu dibangun di atas dasar saling menghormati dan memahami kebutuhan masing-masing pihak. Kelima, bersenang-senang tanpa dia. Penting untuk menegaskan bahwa kebahagiaan dan kekuatanmu tidak sepenuhnya tergantung pada keberadaan si doi. Menunjukkan bahwa kamu memiliki kehidupan yang memuaskan dan bersenang-senang dengan orang lain di luar hubungan adalah langkah penting dalam membangun daya tarik. Ini bukanlah tentang menciptakan rasa cemburu, melainkan memberikan kesan bahwa kamu memiliki keberlanjutan dan kehidupan yang kaya. Dengan menunjukkan independensi emosional dan kebahagiaanmu yang bersumber dari berbagai aspek kehidupan, seperti persahabatan, hobi, atau pencapaian pribadi, kamu tidak hanya menarik perhatian si doi, tetapi juga menciptakan ketertarikan yang lebih mendalam. Ini memberikan kesan bahwa hubungan bukanlah satu-satunya sumber kebahagiaanmu, dan bahwa si doi harus melibatkan diri lebih dalam untuk benar-benar mengenalimu. Dengan memberikan ruang pada si doi untuk merasakan bahwa kamu bukanlah ketergantungan, melainkan pilihan yang membuat hidup mereka lebih berwarna, kamu membangun dasar yang kuat untuk hubungan yang sehat. Ini memberikan motivasi pada si doi untuk menggali lebih dalam ke dalam kepribadian dan kehidupanmu, menciptakan ikatan yang lebih bermakna dan memperkuat keterikatan emosional di antara kalian berdua. Keenam, berpakaianlah yang menarik. Tentu saja, penampilan memegang peranan penting dalam trik ini, terutama saat kamu dan si doi baru pertama kali bertemu, karena kesan pertama seringkali terbentuk dari aspek penampilan. Saat menghadiri acara kencan dengan si doi, memilih pakaian yang tepat dapat memberikan kesan yang positif. Namun, perlu diingat untuk tetap mempertahankan keseimbangan dan tidak berlebihan. Pilihan pakaian yang sesuai dengan situasi acara kencan dapat menciptakan kesan yang berkesan tanpa terlihat berlebihan. Memahami nuansa acara dan memilih busana yang sesuai dengan gaya pribadimu dan suasana hati acara adalah kunci. Penting untuk menunjukkan dirimu dengan autentik dan nyaman dalam pilihan pakaianmu, karena ketulusan ini juga dapat dirasakan oleh si doi. Selain itu, penampilan yang sukses tidak hanya terkait dengan pakaian, tetapi juga dengan rasa percaya diri yang kamu bawa. Kecantikan dan penampilan semakin berarti ketika didukung oleh rasa percaya diri yang kuat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa daya tarik sejati berasal dari keyakinan pada diri sendiri. Percaya diri adalah kunci untuk memancarkan aura positif yang dapat menambah daya tarikmu. Jadi, selain memperhatikan penampilan fisik, upayakan untuk membawa diri dengan percaya diri dan autentisitas saat bertemu dengan si doi. Dan yang terakhir, meninggalkan barang dengan sengaja. Memang benar bahwa taktik meninggalkan barang di tempat acara kencan terdengar klise. Namun, menariknya, trik ini memiliki dimensi psikologis yang menarik. Dengan sengaja meninggalkan barang seperti cincin, kalung, jam tangan, atau sapu tangan pada kencan pertama, kamu secara tidak langsung menciptakan momen rindu yang dapat memperdalam hubungan. Tentu saja, ini bukan tentang membuat situasi menjadi terlalu melodramatis atau manipulatif.
Sebaliknya, tindakan ini memberikan kesan bahwa ada sesuatu yang sengaja ditinggalkan, menciptakan alasan bagi si doi untuk menghubungimu lagi. Hal ini dapat menghasilkan pesan atau panggilan dari si doi, memberikanmu peluang untuk berkumpul lagi dan meneruskan percakapan. Dengan menggunakan barang-barang yang memiliki nilai sentimental atau praktis, seperti cincin atau jam tangan, kamu memberikan dimensi emosional pada taktik ini. Si doi kemungkinan besar akan merasa tertarik untuk berbagi cerita atau pengalaman terkait barang yang ditinggalkan, menciptakan momen yang lebih intim dan mendalam. Meskipun klise, trik ini dapat menjadi cara yang lembut dan cerdas untuk menciptakan keintiman pada kencan pertama, meninggalkan kesan yang tak terlupakan pada si doi. Demikianlah pembahasan tentang tips dan trik psikologis untuk membuat seseorang merindukan kamu. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Biar channel ini terus berkembang, semoga informasi ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua.